Pemirsa, jembatan penghubung Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Marelan di kawasan Aloha rusak diterjang derasnya arus sungai yang meluap. Akibatnya warga terpaksa harus memutar arah untuk menyeberang. Luapan Sungai Deli di Kota Medan, Sumatera Utara mengakibatkan jembatan penghubung Kecamatan Medan Labuan dengan Kecamatan Medan Marelan rusak parah. Rusaknya jembatan membuat warga harus memutar jalan sejauh 2-5 km. Jembatan ini digunakan ratusan warga 2 kecamatan untuk mempersingkat waktu tempuh perjalanan. Selain digunakan para pejalan kaki seperti anak sekolah dan ibu rumah tangga, jembatan ini juga digunakan para pengendara motor. Sebelumnya ini kan sempat hancur diterjang banjir sebelumnya kan, lama juga lah terbengkalai, terus diperbaiki sama pemerintah setempat. Baru selesai sekitar 3 bulan yang lalu lah kurang lebih. Ini terjadi banjir kembali gara-gara sampah yang banyak nyangkut di situ, maka saat ini kondisinya seperti yang Bapak lihat. Warga berharap banjir Sungai Deli yang meluap ini segera surut agar warga tidak cemas dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. 2 ruang kelas Sekolah Dasar Negeri Munjang, Serang, Banten ambruk setelah diguyur hujan deras. Beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian. Masuk ke RCTI. Bangunan Sekolah Dasar Munjang di Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten ambruk akibat diguyur hujan seharian. Atap bangunan sekolah terlihat rusak parah. Diduga robohnya atap bangunan 2 ruangan kelas tersebut terjadi karena konstruksi rangka kayu sudah rapuh sehingga tidak kuat menahan genteng. Beruntung dari peristiwa ambruk atap sekolah itu tidak menelan jiwa karena proses belajar mengajar sedang libur. Tidak ada yang kecelakaan, cuman ada yang main Pak, lagi main 2 orang. Karena biasanya diisi sama madrasah. Karena dari pihak dinas sendiri sudah menginstruksikan bahwa lokasi ini harus dikosongkan. Sementara 2 ruangan kelas juga terancam ambruk. Pihak sekolah sudah meminta perbaikan dari pihak dinas terkait. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. 9 ABK KM Karisma terpaksa terjun ke laut akibat kapal yang mereka tumpangi ditabrak kapal tanker di perairan Selat Malaka. Beruntung ada kapal nelayan lain yang lewat dan mengevakuasi 9 ABK tersebut. Kapal motor Sumber Karisma dengan 9 ABK terbalik di titik 16 mil dari Pelabuhan Perikanan Nusantara, Aceh Timur, akibat ditabrak kapal tanker. 9 nelayan sempat terombang-ambing di laut sebelum mendapatkan pertolongan kapal nelayan lain dan Lanal, Lok Sumawe. Saat kejadian, cuaca di laut sangat ekstrim dan kapal motor Sumber Karisma ditabrak kapal tanker saat sedang legok jangkar di Selat Malaka. KM Sumber Karisma melaksanakan lego jangkar kurang lebih sekitar 16 nautical mile dari daratan, tertabrak oleh kapal sejenis tanker. KM Sumber Karisma tidak bisa bergerak lagi, mesin mati, kapal oleng dan tidak bisa mengapung, terbalik. Dan 9 ABK berupaya menyelamatkan diri dengan mencebur ke laut. Para ABK dievakuasi menggunakan kapal nelayan karena kapal patroli pos Angkatan Laut ID Rayek beresiko menghadapi ketinggian ombak dengan jauh sekitar 16 mil. Dari Lok Sumawe, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban tertimbun longsor di Jorong Guguak, Nagari Malampah, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. 5 orang warga diduga masih tertimbun dan saat ini dinyatakan hilang. Dengan menyisiri aliran sungai Batang Kapa, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan BRIMOB melakukan pencarian secara manual. Luasnya lokasi longsor yang dilihat dari foto udara serta kontur tanah yang masih labil menjadi salah satu kendala dalam operasi pencarian korban yang sudah memasuki hari keempat. Hingga hari ini dari 6 orang warga yang dinyatakan hilang, 1 orang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
sementara 5 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Berdasarkan data dari BPBD hingga Minggu malam 11 orang meninggal dunia dan 5 orang masih dalam proses pencarian. Masih diduga masih ada 5 orang lagi korban dilaporkan masih diduga hilang saat terjadi longsor pada tanggal 25 Februari kemarin setelah pasca gempa. Hari ini pencarian dilaksanakan cukup hati-hati dikarenakan kontur tanah dan juga landscape-nya cukup susah karena kegemburan tanah itu sampai sekitar 30-60 cm membuat pergerakan unsur sulit. Dan juga kita mungkin pencarian secara survei sudah dilaksanakan semua. Mungkin kendalanya adalah korban bisa berada di benefit atau di bawah kedalaman 1 hingga 2 meter. Sementara itu untuk korban luka berat mencapai 42 orang, luka ringan 346 orang, dan warga yang mengungsi mencapai 13.000 jiwa. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini tiba-tiba didatangi oleh seorang pria saat meninjau lokasi bencana gempa bumi di Nagari Kajai, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Aksi pria tersebut merekam video amatir warga dan viral di media sosial. Jika biasanya Ibu Risma yang marah-marah, kali ini justru Ibu Mensos yang dimarahi oleh warga. Peristiwa ini terjadi ketika Ibu Risma sedang meninjau lokasi bencana gempa bumi di Nagari Kajai, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Aksi pria ini terekam kamera amatir warga dan videonya tersebar di media sosial. Dalam video, pria ini marah-marah kepada Risma saat Risma berada di jalan desa Kajai yang macet. Risma meminta jajarannya mencarikan sepeda motor karena ia ingin melihat kondisi rumah-rumah warga lainnya yang terdampak gempa. Situasi ini segera diamankan oleh petugas Satpol PP Pasaman Barat. Itulah dia ributin itu di Patu itu. Iya. Iya. Pria yang mendatangi Risma ternyata meminta agar Risma ikut melihat kondisi rumah warga lainnya yang juga terdampak gempa magnitudo 6,2 pada Jumat 25 Februari lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana penundaan pemilu kembali mengemuka, meski Presiden Joko Widodo pernah menyatakan tidak akan melanggar konstitusi. Apakah penundaan pemilu ini didorong oleh kekuatan besar? Berikut liputannya. Meski telah ditolak oleh Presiden, wacana penundaan pemilu 2024 kembali dilontarkan oleh sejumlah ketua umum partai koalisi. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar sepakat, situasi pandemi yang masih berlangsung menjadi alasan utama penundaan pemilu. Selain itu, kondisi perekonomian belum stabil sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit. Tidak hanya itu, pengajuan anggaran pemilu dari Komisi Pemilihan Umum yang membengkak juga menjadi alasan lain. Ketimbang anggaran pemilu membengkak, lebih baik digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Wacana penundaan pemilu ini tidak hanya dilontarkan oleh partai politik. Organisasi kemasyarakatan, pengurus besar Nahdlatul Ulama pun ikut menyuarakan penundaan tersebut. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf meminta diadakan dialog penundaan pemilu, mengingat beragam persoalan yang dihadapi Indonesia. Wacana penundaan pemilu ini tentu saja akan berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden, yang tentu saja akan mendapat dukungan semua pihak yang menginginkan masa jabatan lebih lama. Namun karena dukungan penundaan pemilu muncul dari para pendukung Presiden Jokowi, apakah ada kekuatan besar di balik usulan itu? Menko Polhukam Mahfud MD memastikan akan menghentikan status tersangka Nur Hayati, pelapor kasus korupsi dana desa di Cirebon, Jawa Barat. Pihak Nur Hayati menyambut baik kabar ini dan berharap status tersangka segera dicabut.
Polemik status tersangka Nur Hayati, pelapor kasus korupsi dana desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, akhirnya menemukan titik terang. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut akan menghentikan status tersangka Nur Hayati dan tengah menyiapkan formula yuridisnya. Namun di sisi lain, kasus korupsi yang menjerat kubu desa tetap dilanjutkan. Sampai dan saya sudah melakukan komunikasi dengan Polri maupun dengan Kejaksaan yang intinya itu sedang diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Bahkan saya bicara dengan Bareskrim bahwa itu insya Allah akan secepatnya dilakukan. Tinggal soal teknis kan, apakah nanti mau pakai SP3 atau SKP 2 gitu. Kabar ini pun menjadi angin segar bagi Nur Hayati. Pihak keluarga pun menyambut baik dan berharap status tersangka segera dicabut. Sementara Nur Hayati kini masih menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. Kita intinya keluarga tidak bisa, kita udah senang gitu tentang ini. Berharap secepatnya yang dicabut. Berharap secepatnya. Apa secepatnya apa itu? Dicabut atau pencabutan itu dan terima secara kertas itu kan. Sebelumnya penetapan tersangka terhadap Nur Hayati menjadi sorotan. Nur Hayati yang bekerja sebagai bendahara desa Citemu malah dijadikan tersangka pada Desember 2021 lalu usai melapor dan membantu penyidikan korupsi kubu desanya. Dalam penyampaian surat tersangka ke saya yang waktu itu disampaikan langsung oleh Kanit Tipikor sendiri mengatakan bahwa Bu, sebenarnya saya itu berat ngasih surat ini kepada Ibu karena kami tahu betul bagaimana peranan Ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh kubu Supriyadi. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari. Nur Hayati dijadikan tersangka karena polisi menemukan indikasi keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut. Sementara Bareskrim Polri belum berencana menindak anggotanya yang menetapkan Nur Hayati sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggunduli rambutnya sebagai bentuk kepeduliannya terhadap anak-anak penderita kanker. Hal ini dilakukan Ganjar dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak Sedunia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpartisipasi dalam gerakan Berani Gundul 2022 sebagai wujud empati dan dukungannya terhadap anak-anak penyintas kanker pada peringatan Hari Kanker Anak Sedunia di rumah dinasnya di Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini juga dibarengi dengan acara donasi virtual yang diselenggarakan oleh Yayasan Kanker Kasih Anak Indonesia. Jadi, kalau rambut itu kan bisa tumbuh lagi, mau dipotong kayak apapun kan bisa tumbuh lagi. Tapi membangun empati solidaritas menurut saya penting. Dan solidaritas gaya anak-anak muda itu menurut saya keren. Membangun empati dengan berani gundul dan kemudian memberikan donasi. Dan tadi hingga Senin sore, acara Berani Gundul 2022 berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp280 juta dari 54 donatur untuk anak-anak penderita kanker. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Anggota Watim Pres sekaligus pengusaha Arifin Panigoro wafat di Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Jenazah almarhum diterbangkan ke Indonesia dan disemayamkan di rumah duka. Arifin Panigoro tutup usia di usia 76 tahun saat menjalani perawatan di Mayo Clinic, Rochester, Amerika Serikat pukul 14.45 waktu setempat atau sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Arifin Panigoro kemungkinan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata setelah nanti jenazahnya tiba dari Amerika Serikat. Arifin Panigoro merupakan salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2019-2024. Sosok Arifin Panigoro ini dikenal sebagai pengusaha minyak dan gas terbesar di Indonesia. Almarhum merupakan pemilik Medco Energi yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Arifin juga sempat aktif di dunia politik dan aktif di dunia sepak bola Indonesia.
Mendapatkan minyak goreng, sembako, dan uang transport Rp100.000. Ratusan warga antusias mengantri menjalani vaksin dosis 2 dan 3 yang digelar di halaman Polsek Matraman, Jakarta Timur. Ratusan warga Matraman ini terlihat antusias mengantri untuk dilakukan vaksin dosis kedua dan ketiga di halaman Polsek Matraman, Jakarta Timur. Antusias warga yang akan divaksin ini dikarenakan peserta vaksin mendapatkan minyak goreng, sembako, dan uang transport sebesar Rp100.000 yang diberikan pihak Polsek Matraman, Jakarta Timur. Selain mendapatkan minyak sayur, sembako, dan uang transport, warga juga mendapatkan sertifikat vaksin. Oh, senang banget, memang lagi jarang minyak gorengnya kan langka. Wahyu Trijudi. Senang banget. Kebetulan hari raya besar Isra Mi'raj, yang lansia juga yang hadir kita berikan sembako juga transport, seperti itu. Kegiatan vaksinasi dan bagi-bagi sembako ini atas perintah Kapolda Metro Jaya untuk percepatan dan meringankan beban masyarakat yang saat ini kesulitan sembako, serta sekaligus memperingati Hari Raya Besar Isra Mi'raj. Dari Jakarta Timur, Rio Manik, iNews melaporkan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggelar gebyar vaksinasi di Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya IPDN juga menggelar gebyar vaksinasi di 2 daerah lain, yakni Batang dan Kendal, dengan target 20.000 dosis vaksin. IPDN Kemendagri bersama TNI Angkatan Laut dan Pemkot Semarang menggelar gebyar vaksin booster di Semarang, Jawa Tengah. Vaksinasi booster digelar di 5 titik, yakni di Kelenteng Sampokong, Mall Tentrem, Masjid Al-Wali, Unika Sugija Pranata, dan Poltekkes Semarang. Kegiatan ini sekaligus memperingati Disnatalis ke-66 IPDN. Rektor IPDN, Hadi Prabowo, mengatakan vaksinasi booster ini diharapkan membantu mempercepat target pemerintah. Ini sangat bagus sekali karena prestasinya per hari ini untuk booster itu sudah 19%. Kalau kemarin kita di Batang masih 3,49, di sini sudah sangat tinggi. Vaksinasi di Semarang merupakan rangkaian terakhir dari gebyar vaksin booster IPDN yang sebelumnya digelar di Batang dan Kendal, Jawa Tengah dengan target 20.000 dosis vaksin. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.